untuk yang posisi sangat senior dan ini bukan manajer Pak ya. Iya. Itu profesional gitu. Iya. Inspektor itu kita misalkan kita dapat offering dari agen, dari MPS ya, dari agen. Itu saat harga oil lagi bagus itu kita bisa di 200 USD per day sampai 400 USD per day, Pak. Mungkin agak susah untuk seorang fresh graduate untuk langsung masuk ke commissioning engineer ya, karena commissioning engineer itu bagi saya adalah tombak ujung terakhirnya. Dia yang menentukan project ini nanti akan bisa startup secara mulus atau tidak. Jadi akan lebih baik bagi seorang fresh graduate menimba ilmu di sebagai engineer, desain engineer. Dia belajar bagaimana desainnya, bagaimana prosesnya. Sambil belajar di situ, ketika ingin lebih tahu dia akan belajar nanti ketika akan startup akan seperti apa, harus seperti apa gitu. Barulah setelah beberapa tahun mungkin dia bisa masuk ke arah commissioning engineer. Itu biasanya dari lulusan apa ya kalau untuk instrumentasi? Kalau background saya sendiri, saya dulu fisika instrumen, Pak. Tapi kalau misalkan ini elektro, arus lemah itu pun bisa. Teknik juga sebenarnya bisa, yang lebih ke arah elektronika lah. Berarti teknik elektro ya? Teknik elektro itu kan ada, kalau dulu saya ada arus lemah, arus kuat, arus lemah itu bisa. Secara background pendidikan masuk ke sana. Karena kalau teknik instrumentasi kan belum ada kan, khusus gitu kan. Yang ada elektro, kemudian ada fisika, kemudian yang nyerempet. Ya, elektro, fisika itu di beberapa universitas ada penjurusan untuk instrumentasinya sih. Selain itu ada nggak yang ke engineer-nya, maksudnya ke engineer-nya? Kalau ke teknisi kan kita beda lagi ceritanya. Iya, kebanyakan sih itu sih Pak ini ya. Jadi harusnya lahirnya itu dari teknik fisika atau teknik elektro arus lemah gitu ya? Iya. Oke. Sedangkan untuk masuk, tadi Pak Reza udah bilang untuk ke jadi engineer-nya itu kan harus ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Iya. Ada training khusus nggak Pak Reza untuk commissioning khususnya? Kalau saya sih menyarankan lebih baik ke arah engineer dulu, ke arah desain, engineering. Dia tahu berbagai macam alat, device, instrumen yang terpasang. Setelah itu bisa melangkah lanjut ke arah pengetesan, ke arah kalibrasi, ke arah loop test. Karena itulah inti commissioning itu seperti apa gitu. Jadi menurut Pak Reza itu harusnya masuk ke desain engineering dulu ya? Lebih bagus ya? Lebih bagus ke arah engineering dulu, setelah itu baru istilahnya kita teorinya seperti apa, unitnya, device-nya seperti apa, baru kita ke arah prakteknya. Baru di lapangan. Baru di lapangan. Di lapangan itu kurang lebih kalibrasinya alatnya seperti apa, cara mengkalibrasinya bagaimana, terus juga melakukan loop test, nah itulah. Oke, berarti dari engineering desain, jadi kalau dari teknik fisika masuklah ke desain instrumentasi, bisa jadi mungkin di awal bisa jadi desainer dulu, baru nanti jadi engineer. Kemudian kalau memang ingin mendalami pengetesan, commissioningnya berarti terjun ke tim commissioning gitu ya? Iya. Nah, sesuai pengalaman Pak Reza nih, ada beberapa kegiatan commissioning khususnya bagian instrumentasi. Kalau bisa dijabarkan mungkin yang paling gampang mulai dari kabel, kemudian ada device instrumentasi, kemudian ada mungkin maksudnya device refill gitu ya, kemudian nanti ke arah panel-panel, kemudian
ada sistem apa istilahnya eh, apa logic tes logic Ya. tes logic. Apa yang paling gampang dimasukin? Saya nih fresh graduate, saya sudah jadi desainer, kemudian saya ditugaskan jadi instrument engineer. Nah, masuknya kan tidak mudah kalau misalnya ke PLC gitu kan, harus ada training khusus gitu kan biasanya. Kemudian ada yang paling mudah itu apa ya? Kalau saya sih lihatnya belajar ngetes kabel dulu deh misalnya gitu. Gimana? Oke, mungkin tadi yang masalah PLC saya sepanjang pengalaman saya banyak orang salah paham ya. Ketika dibilang instrument engineer itu harus ngerti semua, barang dari field device sampai dengan kontrol. Betul. Nah, sebenarnya kontrol ini sebenarnya adalah bagian tersendiri gitu. Karena dia berbeda. Yang Bapak bilang tadi PLC, oke, kita mungkin saat di universitas, saat kita di pendidikan kita dapat mata kuliah PLC, Programmable Logic Controller, Automation System. Tapi di dunia kerja kita itu bagi saya jadi apa ya? Jadi cabang ini sendiri gitu loh. Belum tentu semua instrument engineer itu mengerti tentang control system. Nah, begitu juga control system, sang programmer nggak mengerti mendalam tentang instrument field. Nah, itu yang mau dibahas. Jadi kan ada field instrument, ada control system yang automatization. Yeah. Jadi sebetulnya saya mau ngelamar jadi commissioning engineer disiplin instrumentasi. Harusnya yang mana yang lebih didalami? Ke device? Ke arah device. Ke device ya. Atau ke sistem logik seperti apa sehingga bisa ngasih advice ke teknisi nantinya pengetesannya seperti apa, atau kita cukup nunggu kan, karena kalau setiap device yang besar ke panel-panel khususnya kan punya vendor sendiri-sendiri di mana mereka punya tipikal masing-masing. Apakah itu juga harus dipelajari atau cukup mengerti sistemnya aja? Nah, kalau untuk field device itu hampir semua sama cara kerjanya. Misal seperti pressure transmitter, dia sensing pressure, walaupun berbeda merek itu kurang lebih sama. Jadi istilahnya kita tidak ada pembedaan untuk si instrument engineer ke field device. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk control system berbeda merek, mereka berbeda pula bahasa pemrogramannya, berbeda pula konfigurasinya. Tapi kurang lebih secara flowchart, alur flowchartnya itu kurang lebih sama. Ya, kalau kita ngelihatnya per sistem itu kan kurang lebih aja. Cuman mungkin di dalamnya si barang itu yang kita kadang tidak harus diketahui gitu ya di dalam. Iya, itu sudah ranahnya vendor. Yang penting kita tahu nanti cara kerjanya kita mau seperti apa, secara proses kontrol filosofinya kita mau kemana, itu yang kita arahkan. Oke, Pak Reza. Nah, sekarang orang kalau mau belajar itu butuh berapa lama, Pak Reza? Kan Pak Reza sudah ada tim berapa kali proyek, itu harus minimal gimana menurut Pak Reza? Apakah setiap orang bisa belajar cepat atau harus berapa kali proyek untuk bisa sampai ke level itu? Jadi menguasai, ini sistemnya seperti ini, saya sudah pernah training ini, jadi logikanya kurang lebih seperti ini. Atau yang orang fresh graduate butuh berapa lama? Beda-beda sih tiap orang, Pak. Beda-beda kemampuan, juga beda-beda kesempatan yang dia dapat gitu kan. Betul. Cuma kalau saya ngelihat ketika kita bekerja di perusahaan kontraktor kecil, itu ilmu kita lebih banyak. Karena kita dapat secara keseluruhan gitu ya. Karena kita dipaksa untuk mengerti dari A sampai Z. Dari saat site survey,
kita bikin BOM, bill of materialnya, istilahnya kita hitung semua dari awal. Kita juga dipaksa untuk belajar ngedesain. Setelah itu kita juga belajar untuk ke arah site supervisor di lapangan, instalasi sampai dengan commissioning, itu kita dipaksa semua. Jadi sekarang kita benar-benar belajar dari A sampai Z. Jadi tahu secara utuh gitu ya prosesnya ya. Iya. Sedangkan pengalaman saya bekerja di kontraktor multinasional yang besar, itu masing-masing personel, masing-masing engineer sudah ada biayanya. Jadi kita nggak bisa kurang untuk mengetahui lebih dalam dari A sampai Z-nya gitu. Ya. Oke. Nah, nih kalau misalnya ada orang nanya nih, saya kalau mau jadi instrumen engineer tuh gajinya berapa sih rata-rata? Pengalaman teman-temannya Pak Reza. Kan setiap perusahaan beda, setiap proyek beda. Nah, average untuk karena yang saya dengar nih ya, karena kan saya bukan di instrumentasi. Jadi yang saya dengar itu gaji orang instrumen tuh biasanya relatif jauh lebih tinggi daripada disiplin lain. Benar nggak sih Pak Reza? Kalau dibanding disiplin lain, misalkan electrical, mechanical, saya rasa sih kurang lebih sama Pak. Ya. Untuk level yang setara kurang lebih sama. Di angka berapa Pak Reza? Kalau fresh graduate? Fresh graduate mungkin 2 kali proyek gitu. Ya, fresh graduate 2 kali proyek mungkin ya bisa mulai mencapai hampir 2 digit. 2 digit berarti 20 juta maksudnya? Oh enggak, masih kalau misalkan baru 2 proyek di pengalaman 5 tahun masih bisa lah di antara 7-10 atau kurang lebih segitu. 10 juta ya? Ya. Oke. Kalau di engineer ya, desain berarti ya. Desain engineer 7-10 juta gitu ya, 2 kali proyek gitu ya. Pengalaman ya, kurang lebih. Kalau misalnya sudah 10 tahun, mungkin posisi sudah senior engineer, bisa di atas 20 juta kali ya? Bisa. Nah, kadang gini Pak ya, kita bergerak di bidang oil and gas. Kadang kita juga kadang harga kita juga itu mengikuti harga oil and gas dunia gitu ya. Ya betul. Ketika harga oil and gas itu lagi harga oil di dunia lagi tinggi, proyek banyak, otomatis rate akan mengikuti. Kalau misalnya kita bicara proyek di Indonesia dengan ya multinational company misalnya yang standar lah, bukan BUMN ya, paling besar kira-kira berapa ya? Sesuai dengan pengalaman. Kontraktor Pak ya. Kontraktor, bukan kontraktor ya? Bukan KKKS atau klien ya? Saya pernah take home pay di atas 50. Untuk di kontraktor bisa take home pay di atas 50. Maksudnya itu per bulan ya? Per bulan. Oke. Ya range itu kalau mungkin kan Mbak Reza kalau dengar-dengar dari timnya yang lain yang udah senior sekali atau mungkin sudah jadi manajer kadang kan ada juga khusus manajer instrumentasi gitu, misalnya itu nggak pernah dengar yang paling gede untuk yang posisi sangat senior dan ini bukan manajer Pak ya. Ya. Itu profesional gitu. Iya. Inspektor itu kita misalkan kita dapat offering dari agen, dari MPS ya, dari agen. Itu saat harga oil lagi bagus itu kita bisa di 200 USD per day sampai 400 USD per day, Pak. Oke, 200 enggak lah average ya 300 per day 300 per day dengan posisi. Tapi kalau MPS berarti kan kadang MPS juga masuk ke kontraktor ya, bukan hanya di klien ya. Kalau Iya. Ya. Oke, 300 per day. Let's say 300 per day kalau kita hitung misalnya 1 bulan ya berarti hampir 90 jutaan gitu ya, sampai 100 juta. Oke, dengan demikian sebetulnya posisi ini kalau kita hitung-hitungan harga mobil
posisi instrumen engineer itu kan stabil, harganya nggak mungkin jauh-jauh turun, sama lah harganya, karena juga ya tergantung jam terbang juga sih ya. Kalau mungkin awal-awal kita bisa di challenge. Iya. Dan jam terbang, track record kita, karena dunia kita kecil kan. Ya. Ketika kita ada bermasalah di satu, ya otomatis nggak jauh-jauh gitu nama baik kita kan. Benar. Jadi kalau misalnya kita bicara gaji, itu instrumen engineer pasti menjanjikan lah ya. Oh, semua banyak menjanjikan Pak, tergantung kita mensyukurinya aja. Ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman fresh graduate nih yang mau ambil yang jurusan fisika, khususnya fisika instrumentasi dan teknik elektro, siap-siap. Jadi ada peluang kerja sebagai engineer instrumen, atau nantinya akan menjadi seorang commissioning engineer, dan gajinya juga akan lumayan. Oke, Pak Reza bisa sampaikan hal-hal yang harus dipelajari di luar textbook untuk menjadi engineer commissioning, khususnya di disiplin instrumentasi, apa sesuai dengan pengalaman Pak Reza? Kalau boleh saya sharing Pak ya, saya dulu saat saya lulus, niat saya adalah bekerja belajar, jadi tidak mengincar gaji yang besar. Nah, di situ awal saya memang saya dari kontraktor kecil, kontraktor lokal, di mana saya belajar dari A sampai Z-nya tadi, gitu kan. Saya target ke diri saya sendiri. Okay. 1 tahun saya harus bisa apa, harus apa aja yang saya mengerti. Tahun kedua apa yang harus saya mengerti. Jadi saya nggak pernah malu bahwa saya dulu kerja di kontraktor kecil, nggak langsung di multinational company, enggak. Karena dari sana saya banyak belajar dalam satu project siklusnya seperti apa sih, dari awalnya sampai dengan kita akhirnya seperti apa, handovernya seperti apa. Jadi niatnya belajar dan bekerja gitulah. Nanti gaji kan ngikut. Iya. Gitu. Nah, Insya Allah nanti gaji akan ngikut. Jadi ada nggak yang tips-tips yang harus diikutin? Jangan nyerah kalau misalnya ada kondisi seperti apa gitu. Kalau untuk di instrumen. Ya, makanya balik lagi ke tadi kembali ke niat kita sendiri. Kita niatkan untuk bekerja dan belajar. Belajar di sini dalam artian jangan hanya membatasi diri kita. Saya instrumen, saya hanya mau ngerti instrumen, atau saya hanya mau bekerja dengan instrumen, tapi saya nggak mau belajar dengan yang lain. Ya, karena kan disiplinnya penting berhubungan ya. Iya, karena nanti saat kita melangkah ke arah commissioning, aktivitas commissioning, kita tidak hanya bekerja dengan si instrumennya saja, tapi kita juga bekerja interface dengan disiplin lain, dengan electrical, dengan proses, dengan piping. Apalagi ketika kita commissioning, kita harus tahu proses flow-nya seperti apa, bukan hanya instrumennya loh gitu. Ya. Suatu saat kita akan bahas lebih detail mengenai prosedur-prosedur instrumentasi. Nah, untuk saat ini cukup dulu bagaimana tips menjadi seorang commissioning engineer dari fresh graduate dengan gaji bisa nyampe ratusan juta sebulan.